Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat HI Channel, para pejuang perubahan dimanapun berada, semoga sehat selalu, sehat yang manfaat berkah, amin ya robbal alamin. Baik, dalam rangka menyongsong deklarasi Partai Perubahan, kita lihat perkembangan Partai Perubahan di beberapa provinsi ya, tentu saja dari Aceh hingga Papua yang begitu pesat. Menuju 3 bulan terakhir ini, perkembangan gerakan perubahan begitu pesat ya. Animo dan sambutan masyarakat yang menginginkan adanya perubahan yang fundamental pastinya serta substansial di negeri ini sungguh luar biasa. Di bawah komando sang inisiator gerakan perubahan, Dr. Robi Nur Hadi, gerakan perubahan ini terus melaju mewarnai dinamika yang terjadi di NKRI ini. Provinsi-provinsi menyambut dengan sukacita gerakan perubahan ini ya. Mulai Aceh hingga Papua, Partai Perubahan yang menjadi sebuah kekuatan gerakan perubahan yang dipersenjatai oleh 4 pilar yang lain. Ormas Gerakan Perubahan, Koperasi Perubahan Serasi, kemudian Yayasan Petranas atau Peduli Transformasi Nasional atau PKPD, Pusat Kepemimpinan Perubahan Daerah atau sering juga disebut Cakada ya, terus menunjukkan perkembangan yang luar biasa sahabat-sahabat dan cukup menggembirakan. Kita lihat beberapa kegiatan Partai Perubahan di daerah. Partai yang dilahirkan dari rahim gerakan perubahan ini tentu saja bersama 4 saudara kandungnya diharapkan akan menjadi kendaraan politik menuju kontestasi politik di daerah atau pilkada ya, hingga pusat dalam hal ini pemilu dan pilpres. Kita juga berharap Bapak Anies Rashid Baswedan tetap berharap ya beliau berkenan menjadi ketua partainya, atau ya paling tidak menjadi bagian penting dalam kendaraan politik ini ya. Tetap membersamai kita semua, amin ya robbal alamin. Oke, kita mulai dari Banten ya. Baru-baru ini para pejuang perubahan yang tergabung dalam kepanitiaan Partai Perubahan atau persiapan pendirian Partai Perubahan Korwil Provinsi Banten baru-baru ini menyelenggarakan rapat persiapan lanjutan, sekaligus mereka berdiskusi langsung dengan sang inisiator gerakan perubahan, Bapak Dr. Robi Nur Hadi tentunya. Ada banyak hal yang didiskusikan, terutama yang berkaitan dengan penyatuan sekaligus mungkin perkuatan penyamaan persepsi ya tentang gerakan perubahan. Tentu saja pada umumnya gerakan perubahan dan secara khusus juga terkait dengan Partai Perubahan. Tentu saja hal ini dilakukan dalam rangka persiapan yang lebih detail dan mengerucut ke deklarasi insya Allah. Dalam diskusi tersebut juga Bapak Ali Zahran ya selaku komandan di Korwil Banten dalam kesempatan itu menyampaikan beberapa poin yang merupakan informasi dan masukan yang tentu saja sangat berharga bagi panitia pusat untuk merumuskan langkah-langkah ke depannya seperti apa, terutama tentu saja sebagai persiapan deklarasi nantinya insya Allah. Bapak Dr. Robi Nur Hadi selaku Ketua Panitia Nasional juga secara detail menjelaskan tentang Partai Perubahan serta 4 pilar lainnya kepada peserta diskusi. Bahkan beliau juga memberikan insight ya dengan sedikit flashback ke masa lahirnya reformasi pada 21 Mei 1998 lalu. Diharapkan dengan penjelasan ini tidak ada lagi kesalahan-kesalahan persepsi atau ya kekeliruan dalam memahami perjuangan gerakan perubahan ini. Ada juga beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta diskusi saat itu yang berhasil kami dokumentasikan. Nah, dari kegiatan ini setidaknya memberikan gambaran kepada kita semua bahwa Korwil Provinsi begitu semangat ya dalam melakukan persiapan. Tentu saja tak terkecuali provinsi atau Korwil Banten ini. Alhamdulillah. Kita coba bergeser ke Aceh.
Ya, Aceh atau Korwil Aceh yang merupakan salah satu basis kekuatan gerakan perubahan telah benar-benar secara serius mempersiapkan diri menyongsong deklarasi Partai Perubahan serta bekerja cepat untuk 4 pilar lainnya. Tentu saja di bawah komando sang tokoh perubahan Bapak Jamal Yunus. Ya, betul ya, Pak Jamal Yunus di Korwil Aceh berhasil membuktikan atau memberikan bukti bahwa Amin di Provinsi Aceh memang jawaranya. Seperti kita ketahui ya, di Pilpres yang baru lalu Amin jawara mutlak di provinsi ini. Sungguh tak tertandingi. Kegiatan atau kegiatan demi kegiatan juga persiapan telah mereka lakukan dengan sangat-sangat serius. Rapat demi rapat telah mereka lakukan, dan struktur kepemerintahan di beberapa daerah sampai tingkat paling bawah pun terus bertumbuh di provinsi ini. Sungguh luar biasa, atau luar biasa pakai H ya. Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Sumatera Utara, seluruh pulau Sumatera. Ya, di provinsi-provinsi ini tentu saja tak mau ketinggalan pastinya dengan provinsi-provinsi lain. Berbagai persiapan pendirian Partai Perubahan terus dilakukan dengan serius dan penuh semangat. Para tokoh perubahan di Sumbar, Sumsel, Riau, Sumut, Lampung, dan seluruh wilayah Pulau Sumatera bersatu bahu-membahu membangun kebersamaan dan kesatuan langkah pastinya dalam derap perubahan menyongsong lahirnya Partai Perubahan Merdeka. Mulai rapat hingga kegiatan-kegiatan persiapan lainnya, Sumatera Barat telah membuktikan bahwa mereka gandrung akan perubahan. Ya, tidak hanya Sumatera Barat, tentu saja Sumatera Selatan, ya, yang luar biasa. Waktu itu rapat pertamanya saja di sebuah hotel. Mereka telah lahir ya menjadi patriot-patriot perubahan di provinsi masing-masing dan mengakar ke daerah-daerah pastinya di seluruh wilayah provinsi tersebut. Sungguh sangat membanggakan ya. Oke, kita geser ke Jawa Barat ya. Jawa Barat, DKI, Jateng, Jatim, dan seluruh Pulau Jawa ya. Korwil-korwilnya di seluruh provinsi di Pulau Jawa ini terus bergerak secara nyata, melakukan persiapan serius menyongsong berdirinya Partai Perubahan, dan tentu saja membangun 4 pilar lainnya secara penuh semangat keikhlasan. Demi apa? Demi terwujudnya cita-cita perubahan atau cita-cita perjuangan perubahan ini yang mereka perjuangkan mulai dari Pilpres 2024 baru lalu. Tentu saya walaupun secara politik perubahan berhasil dikalahkan oleh MK, tetapi semangat perubahan di seluruh korwil Pulau Jawa ini tak pernah patah arang dan menolak untuk menyerah dalam perjuangan yang mewujudkan perubahan yang berkeadilan pastinya. Ya, menyongsong rakyat Indonesia yang mandiri, bermartabat, dan sejahtera. Tokoh perubahan boleh saja pergi, tapi semangat perubahan tak akan pernah mati, saudara-saudara. Tak akan pernah mati di dada-dada mereka. Itulah menjadi moto selalu untuk kita semua ya. Kayak lagu nih, selalu untuk selamanya. Jadi pengen nyanyi. Oke, kita geser saudara-saudara, sahabat-sahabatku, para pejuang perubahan. Kita bergeser ke Pulau Kalimantan. Kita coba bergeser ke Pulau Kalimantan, pulau yang sangat indah, pulau yang sangat menawan. Para patriot perubahan di pulau di mana katanya nanti akan didirikan atau ibu kota negara akan pindah ke sana ya, ke Kalimantan katanya. Nah, para pejuang perubahan di Pulau Kalimantan ini luar biasa, sangat sregep, mulai dari pejuang-pejuang perubahan Kalimantan Selatan, Barat, Timur, dan seluruh korwil di pulau ini.
Mereka bekerja begitu ikhlas ya, tanpa lelah dengan pengabdiannya kepada Yang Maha Kuasa melalui sumbangsinya pastinya sumbangsinya ke gerakan perubahan. Mereka memberikan sumbangan dalam sejarah perubahan di negeri ini. Mereka akan menjadi bagian dari sejarah. Mereka juga melakukan amal sejarah untuk berdirinya partai kita, Partai Perubahan, bersama 4 pilar lainnya tentunya. Satu demi satu kepengurusan itu sudah terbentuk. Artinya kepengurusan daerah di bawah Korwil Provinsi. Mereka bagai ombak yang menerjang karang, tanpa lelah mendobrak, menerjang, penuh rasa haus ya, untuk perubahan yang berkemajuan, yang berkeadilan di negeri ini. Pengorbanan mereka demi pengorbanan mereka berikan ya, membangun asa dan harapan untuk menyongsong lahirnya Partai Perubahan. Dengan penuh harap bisa sukses deklarasi, tentu saja dengan legal standing yang mengikutinya. Barisan Perubahan di Pulau Kalimantan ini terus bergerak seiring dinamika IKN yang kian hari kian mengundang kontroversi. Mereka siap menyambut gelombang perubahan ini dengan penuh sukacita, seraya terus berharap. Dan terus berharap Pak Anies Rashid Baswedan, dan para pencetus perubahan di negeri ini tidak keluar dari barisan. Tentu saja barisan perubahan. Nah, virus perubahan yang dibawa oleh sang inisiator Dr. Robin Nur Hadi itu kian mewabah di Pulau Kalimantan. Kian mewabah di pulau ini ya. Pulau yang indah dan penuh potensi. Kalimantan adalah bagian dari kebanggaan bangsa ini. Maju terus saudara-saudaraku, para patriot pejuang perubahan. Semoga setiap tetes keringatmu akan menjadi saksi suatu saat nanti, menyertaimu menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Bersama para pejuang perubahan lainnya, bersama para pejuang kebenaran lainnya di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara-saudaraku, sahabat-sahabat para pejuang perubahan, kita coba geser sedikit ke Sulawesi. Nanti kita loncat ke Papua ya. Nah, di Sulawesi ini ada seorang atau sosok Sri Kandi, patriot pejuang perubahan yang juga tanpa lelah ya, terus bergerak ya. Sri Kandi ini lahir di sini di Sulawesi, tepatnya dari Sulawesi Tenggara. Beliau bersama pasukannya terus bergerak bersama seluruh pengurus yang super gigih terus bersuarakan perubahan dan bentuk kepengurusan di berbagai daerah di bawahnya pastinya. Dari Kendari dia suarakan perubahan ke seantero Sulawesi, bahkan seantero negeri sampai negeri Cina. Kayak menuntut ilmu ya. Tanpa henti beliau sebarkan virus perubahan ini ya, melalui berbagai platform. Bahkan beliau sampaikan juga semangat ini melalui senandung-senandung yang senantiasa menghiasi WA grup kita, WA grup perubahan. Wah, memang Sri Kandi yang satu ini ternyata seorang artis ya, artis penyanyi ternyata. Teruskanlah kau bernyanyi, kan ku dengar itu pasti. Teruskanlah kau bernyanyi, dan jangan lagumu terhenti. Senandung ini saya persembahkan untuk Ibu Hajah Neni di Kendari. Selamat berjuang, Bu. Ya, sorry kalau salah lagunya. Lagumu boleh terhenti, tapi perjuanganmu takkan pernah mati ya, Bu. Terus berjuang, wahai saudara-saudaraku di Sulawesi, merdeka. Oke, kita lihat Papua ya. Papua juga tidak mau kalah pastinya. Walaupun berbagai rintangan yang dihadapi ya, mutiara-mutiara perubahan lahir, bertumbuh dan berjuang di pulau yang indah ini.
Tak mau kalah lah pastinya dengan saudara-saudaranya di provinsi lain. Gerakan perubahan ini disambut di Papua dengan penuh sukacita. Disambut dengan penuh semangat, semangat yang menggelora. Tentu dengan berbagai rintangan yang menghadang, tak sedikit pun menyurutkan langkah para pejuang perubahan di Pulau Nan Indah ini. Pulau yang kaya dengan kekayaan alam yang berlimpah, dengan pesona pariwisata yang memanjakan mata. Ya, dengan perubahan ini kita berharap bisa mengembalikan kejayaan dan kekayaan Papua untuk rakyat Papua itu sendiri, bukan diangkut oleh oligarki domestik yang haus dan tamak rakus ya, dan oligarki asing tentu saja yang terus mengangkut kekayaan alam dari Papua ini. Oke, saudaraku, selamat berjuang untuk saudaraku yang di Korwil seluruh tanah Papua lah ya. Selamat berjuang. Demikian sekilas perkembangan yang bisa saya angkat atau saya up di sini dengan santai sambil bernyanyi. Semoga ada manfaatnya dan menjadi tambahan informasi bagi para pejuang perubahan yang sedang terus memelihara asa dan harapan untuk segera terwujudnya Partai Perubahan pada khususnya, dan terus memperkuat 4 pilar yang lainnya. Menyongsong deklarasi Partai Perubahan, selamat berjuang, dan kita ketemu di Jakarta untuk deklarasi insya Allah suatu saat nanti. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, salam perubahan.